Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel. Hari ini kita akan belajar fisika tentang radiasi elektromagnetik ya, atau biasa juga disebut sebagai gelombang elektromagnetik atau GEM. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa masing-masing, silakan berdoa dimulai. Selesai. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Check it out. Kalian bisa lihat di sini ada sebuah gambar ya. Di situ ada gambar gelombang-gelombang ya. Di situ itu yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik ini, bagaimana alat-alat berikut dapat bekerja? Kalian bisa lihat di sini ada beberapa alat. Yang pertama ada ponsel ya, handphone, kemudian ada televisi, ada tip ya, tip recorder, tapi sekarang mungkin jarang ya. Radio mungkin masih ada kalau radio. Kemudian alat-alat tersebut itu bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik jika kalian tahu ya. Kemudian apakah gelombang elektromagnetik itu? Nah, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Jadi dia dapat merambat pada ruang hampa atau ruang kosong. Nah, sedangkan gelombang elektromagnetik ini kalian bisa lihat di sini ya, di sini gambarnya. Di situ ada arah medan listrik dan arah medan magnet. Ya, yang warna biru kalian bisa lihat gambarnya, yang warna biru itu arah medan magnet, sedangkan yang warna merah itu adalah arah medan listrik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet itu saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Kalian bisa lihat di situ gelombangnya, yang satu muter-muter gini, yang satu gini ya. Jadi saling tegak lurus keduanya. Yang pertama ada teori Maxwell. Nah, di sini jika perubahan medan magnetik dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Di sini termasuk pernyataan dari Maxwell, sehingga disebut teori Maxwell. Perubahan flux magnetik ke perubahan medan listrik ke perubahan flux magnetik atau perubahan medan magnet. Kemudian untuk sifat-sifat dari GEM itu sendiri, gelombang elektromagnetik adalah perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang pertama di situ, medan listrik dan medan magnet memiliki harga maksimum dan minimum pada saat dan tempat yang sama. Kalian bisa lihat gambarnya sama seperti tadi, di situ ada arah medan listrik dan arah medan magnet. Kemudian yang kedua itu GEM itu tidak memiliki muatan ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini tidak dapat disimpan dalam medan listrik maupun medan magnet. Kemudian merambat dalam arah garis lurus. Yang ketiga, arah E dan B ya, medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambatan dari gelombangnya. Untuk GEM itu sendiri adalah gelombang transversal ya. Kalian bisa lihat di situ gambarnya sama seperti yang tadi ya. Gelombang elektromagnetik itu dapat mengalami yang pertama peristiwa refleksi atau pemantulan, yang kedua ada peristiwa refraksi atau pembiasan, yang ketiga ada interferensi atau perpaduan, yang keempat ada difraksi atau lenturan atau hamburan, ya, yang terakhir ada polarisasi atau pengkutuban. Sedangkan cepat rambat dari gelombang itu sendiri hanya dipengaruhi oleh sifat kelistrikan atau permitivitas listrik untuk ruang hampa, yaitu epsilon 0 ya, itu dibacanya epsilon. Epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 kolom per Newton meter persegi. Sedangkan yang kedua ada sifat kemagnetan atau permeabilitas magnetik ya. Permeabilitas magnetik untuk ruang hampa. Biasa dituliskan dengan simbol mu, ya, itu dibacanya mu. Mu 0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat negatif 7 Weber ampere meter. Ya, ini ya.
Kemudian untuk cepat rambat gelombangnya, jika nilai permitivitas ruang hampa epsilon 0 dan permeabilitas ruang hampa mu 0 kita substitusikan ke dalam sebuah persamaan ya, maka akan menjadi C itu sama dengan, kalian bisa lihat di sini, C sama dengan 1 per akar epsilon 0 dikali mu 0 ya. Dimana epsilon 0 itu tadi berapa? 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Dan untuk mu 0-nya berapa tadi? 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, kita kalikan semuanya sehingga menghasilkan C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau meter per sekon. Ini yang disebut dengan kecepatan pada ruang hampa ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sedangkan untuk spektrum gelombang elektromagnetik itu sendiri, kalian bisa lihat di sini ya, berdasarkan panjang gelombangnya ya. Berdasarkan panjang gelombangnya di sini sudah kalian bisa lihat ada 300 meter hingga 0,003 nanometer ya. Jadi panjang gelombang yang paling panjang ke yang paling pendek. Yang paling panjang otomatis radio ya, gelombang radio, gelombang TV, ada microwave, infrared ya. Kemudian ini ada gelombang cahaya, ultraviolet, X-ray dan sinar gamma. Di sini bisa dilihat juga. Jadi ketika berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang ya, frekuensi itu yang paling besar yang mana? Nah, kalau misal frekuensi itu yang paling besar gamma ya, gamma ray. Di sini bisa saya gambarkan. Bentar ya. Tanda panahnya. Ya, ini garisnya anggap aja lurus ya. Semakin ke kiri ya, semakin ke kiri itu frekuensinya semakin besar. Ini di sini ada F ya. Kemudian semakin ke kanan ya. Sini saya ganti warna, semakin warna biru-biru. Nah, semakin ke kanan di sini yang besar apanya? Panjang gelombangnya ya. Jadi ini panjang gelombangnya, semakin ke kanan semakin besar. Kalau misal frekuensinya semakin ke kiri yang semakin besar. Jadi frekuensi yang paling besar itu yang mana? Sinar gamma. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini saya rubah dulu. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini kan ada 10 pangkat 20 ya. Di sini ada 10 pangkat 4. Bandingkan mana yang lebih besar, otomatis 10 pangkat 20 ya. 10 pangkat 4 kan ini lebih kecil. Kemudian untuk panjang gelombangnya, kalian bisa lihat di sini 10 pangkat negatif 12. Itu kan lebih kecil dibandingkan 10 pangkat 3 ya. Sehingga untuk panjang gelombang yang paling besar itu adalah gelombang radio, urutannya ya. Gelombang radio, microwave, infrared, visible ya. Ini visible itu sinar tampak. Kemudian ada ultraviolet, X-ray dan sinar gamma ya. Sinar X dan sinar gamma. Kemudian untuk frekuensi urutan dari yang terbesar ke yang terkecil itu dibalik. Sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak ya, infrared, microwave, gelombang radio atau gelombang TV. Sampai sini paham ya? Nah, kalian bisa lihat di sini gambarnya. Ketika ini ada gelombang radio, biasanya di bangunan ya, bangunan yang tinggi. Kemudian ini manusia yang bisa merasakan ada mikrogelombang di sini, gelombang mikro. Kemudian ada kupu-kupu, hewan juga ya. Di sini ada inframerah pada ujung jarum. Kemudian ada sinar tampak ya. Ini pada protozoa. Kemudian ultraviolet itu pada molekul-molekul ya. Jadi ini skala perkiraan panjang gelombang. Sinar X itu atom, sinar gamma itu pada inti atom ya. Kemudian ini untuk temperatur objek ketika radiasi ini memiliki intensitas pancaran gelombang yang paling besar. Ini urutan jenis radiasi berdasarkan panjang gelombangnya. Ini berdasarkan frekuensinya ya. Seperti tadi dibalik. Paham ya sampai situ? Sekarang kita lanjut untuk pemanfaatannya pada gelombang radio dan televisi. Kalian bisa lihat di sini gelombang radio mempunyai frekuensi sekitar ya 10 kHz sampai dengan 1 GHz.
Ya, di sini kalian bisa lihat di sini ada radio, tape recorder, kemudian ada televisi, ya ini ada pesawat telepon juga. Mungkin kita masih sering menggunakan televisi ya, yang sering digunakan. Radio mungkin sudah jarang, tetapi semua juga di handphone sudah ada, sekarang ada. Bisa nonton TV, Anda juga bisa mendengarkan radio, itu semua dari handphone sudah bisa. Kemudian untuk gelombang mikro, pemanfaatannya, gelombang ini digunakan untuk alat komunikasi, peralatan memasak, dan sebagai radar. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebagai peralatan memasak ya, itu untuk microwave biasanya ya. Yang selanjutnya ada gelombang inframerah. Sinar ini banyak digunakan untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa maupun pada saat suasana berkabut dan gelap. Dimanfaatkan juga sebagai terapi fisik dan menyembuhkan penyakit cacar serta encok. Ya, itu untuk gelombang inframerah. Kalian bisa lihat di sini frekuensinya itu sekitar 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Nah, di sini ada gelombang inframerah antara antara remote televisi dengan televisi ya. Dulu juga ada handphone yang menggunakan inframerah ya, Bluetooth-nya itu pakai infrared, cuman sekarang sudah jarang, bahkan sudah tidak ada. Yang selanjutnya ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini apa nih? Ini visible light ray. Nah, visible light ini biasanya kita melihat di pelangi ya, ada warna-warni Meiji-ku Hibi Niu, di mana panjang gelombang yang paling besar atau panjang gelombang yang paling kecil. Nah, itu nanti di mana kita lihat di sini. Sinar yang membantu penglihatan dan berada pada daerah dengan frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang antara 430 nanometer sampai 690 nanometer. Ya, kalian bisa lihat di sini untuk cahayanya. Panjang gelombangnya yang besar mana? Yang ungu ya. Berarti frekuensinya kebalikannya. Ini di sini antara inframerah dan ultraviolet. Kalian bisa lihat di sini ada contohnya itu pelangi. Pelangi kan ada warna-warni ya, itu adalah cahaya tampak Meiji-ku Hibi Niu. Yang selanjutnya ada sinar ultraviolet. Nah, sinar UV ini mempunyai frekuensi antara 10⁻15 Hz hingga 10⁻16 Hz. Juga disebut sebagai gelombang pendek atau short wave. Fungsinya di sini untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D, membunuh kuman dan penyakit, kemudian memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, biasanya seperti itu. Ya, ini adalah salah satu dari pemanfaatan sinar ultraviolet. Yang selanjutnya ada sinar X atau X-ray. Di sini radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 10 nanometer ke 100 pikometer ya, frekuensinya dalam jangka ya sekitar 10⁻16 Hz sampai 10⁻20 Hz. Sedangkan sinar X ini berfungsi dalam mendiagnosis medikal dan kristalografi sinar X. Sinar X adalah bentuk dari radiasi ion dan dapat berbahaya ya, serta digunakan untuk memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Nah, di sini contohnya sinar X itu untuk ronsen ya, ronsen juga di rumah sakit. Ya, ini kalian bisa lihat di sini ada tangan yang setelah di ronsen, tangan, kaki. Apakah kalian di sini sudah pernah merasakan di ronsen? Nah, itu nanti kita akan tahu apa yang ada di dalam tubuh kita menggunakan sinar X. Kemudian yang selanjutnya ada sinar gamma. Sinar gamma ini mempunyai frekuensi antara 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Dihasilkan oleh atom-atom yang tidak stabil pada proses reaksi inti. Sedangkan fungsi dari sinar gamma itu sendiri, yang pertama, dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker. Yang kedua, dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit, makanan, bahan makanan kaleng. Kemudian yang ketiga, ada untuk pembuatan varietas tanaman unggul, tahan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Yang kelima apa? Untuk mendeteksi
keretakan atau cacat pada logam, seperti kegunaan sinar X juga kalau ini ya. Kemudian yang keenam di situ untuk sistem perunut aliran suatu fluida atau aliran zat cair ya, misalnya aliran PDAM atau mendeteksi kebocoran. Sampai sini paham ya? Jadi semuanya memiliki fungsi tetapi juga ada bahayanya juga. Ya, ini salah satu dari contoh sinar gamma. Bahayanya apa? Bahaya radiasi elektromagnetik ini. Yang pertama di sini ada ultraviolet, itu pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat atau kerdil ya, itu bisa menyebabkan. Kemudian yang kedua, sinar ultraviolet tipe B, kulit manusia bisa tersengat, berubah molekul DNA atau memicu kanker kulit ya. Coba kita kalau misal di bawah terik matahari kemudian ada sinar UV, itu kan kulitnya bisa terjadi kanker kulit. Kemudian yang ketiga, ultraviolet tipe A, garis-garis wajah dan kerut atau keriput, noda gelap, kemudian melanoma sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan akan menjadi rusak. Yang keempat itu pulsa microwave, efeknya menjadi stres pada kimia saraf otak. Kemudian ada radiasi handphone ya, radiasi handphone ini mengacaukan gelombang otak. Jadi kalau misal kita memang terlalu sering, itu juga berbahaya sebenarnya ya main handphone, menyebabkan sakit kepala ya enggak. Kalau kalian misal main handphone terlalu lama pasti pusing ya, pusing, kemudian kelelahan, hilang memori, lupa gitu ya, kanker otak, kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi. Kemudian dapat merusak juga sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, gangguan tidur, dan perubahan aktivitas otak. Nah, di sini sedangkan untuk sinar gamma juga dapat menyebabkan, kalau sinar gamma di sini dapat menyebabkan kemandulan. Yang terakhir di sini dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia pada sinar X dan terutama pada sinar gamma. Jadi ini termasuk bahaya-bahaya dari radiasi elektromagnetik. Memang manfaatnya juga banyak, tetapi bahayanya juga ada. Memang ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti ada manfaatnya dan ada tidak kebermanfaatannya atau bahayanya ya. Jadi kita memang memakainya juga secukupnya ya, seperlunya ya. Kalau misal kita membutuhkan, kita pakai seperlunya, tapi kalau misal kita memakainya berlebihan, itu juga bisa berbahaya pada tubuh kita. Oke? Kemudian janganlah kau putus asa dalam sebuah kesulitan. Ingatlah bahwa setiap rintik hujan ya, yang jernih berasal dari awan gelap. No name. Nah, kalian bisa tetap semangat dalam mencapai cita-cita ya. Jadi ketika ada kesulitan, jangan mudah putus asa. Kita harus tetap tegar dan tetap semangat. Kejar cita-citamu walaupun itu setinggi langit. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa chat di kolom komentar di sini atau chat ke sosial media saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.